dengarkan lagi ceritanya Gracia. Hendri, kalau sekarang kan sudah punya suami. Ya. Nah, proses untuk kemudian membuat suami mengerti keadaan dan arti keluarga bagi Gracia nih gimana nih? Sebenarnya juga setelah menikah nggak ada yang berubah juga sih. Ya buktinya syutingnya juga ibu tetap masih ikut gitu kan. Terus habis itu memberi pengertiannya juga nggak terlalu ribet bahwa ibu manajer saya, ibu yang mengatur saya, keuangan selama ini ada di ibu gitu. Lebih-lebih ke situ dan dia bilang nggak ada masalah juga gitu sejauh ini. Tapi satu rumah? Sama? Tinggal sama ibu sama? Enggak. Udah diajak bahwa ini menjadi tanggung jawab kami berdua kan udah tinggal sendiri apa segala macam nggak mau. Iya. Emang dipikir gue nggak punya rumah dia bilang gitu. Apa Berarti tinggal pertimbangan sendiri sekarang? Kenapa? Ibu sendiri, Iya, Mbak Gracia sama keluarga kami sendiri? terpisahkan oleh paspor karena saya di Jakarta, ibu di Bekasi. Aduh Bu. Tapi Ibu pertimbangan apa yang ada dalam pikiran atau hati Ibu ketika Gracia mengajak untuk tinggal bareng tapi Ibu kemudian enggak memilih untuk tidak? Pertimbangannya ya biar dia juga belajar berumah tangga, untuk mandiri yang mungkin selama ini kemana-mana ibu ada apa ibu ya itu untuk ya pendewasaan juga sih. Karena aku dengan adekku jauh lebih mandiri adekku. Nanti lebih ke Padahal ya, ini, iya. lebih ke ibunya menghindar deh. Jangan deh ntar minta tolong lagi. Tapi enggak, memang bukan soal minta tolong karena memang sebenarnya setiap akhir bulan ibu pasti datang ke rumah. Token listrik habis. Berarti nggak mau orangnya, tetap mau duitnya Tetap nih. manajer ya. Enggak, emang aku sama adekku jauh lebih mandiri adekku. Kenapa? Karena selama aku di Jakarta, selama aku syuting selalu berdua ibu kan, nyetir ada temennya, baju ada yang ngurusin, makan ada yang ngurusin. Adekku semua sama sopir. Jadi pada saat dia pergi ke sana, kehidupannya biasa sendiri gitu. Nah, sekarang kalau misalnya biasanya segala sesuatu diurus ibu. Sekarang ibu meminta Gracia untuk menjadi seseorang yang mandiri sebagai seorang istri, seorang ibu rumah tangga. Apa yang terjadi dengan proses ini? Yang terjadi adalah memang menjadi sesuatu yang baru, yang ngurus rumah. Waktu itu belum ada Mbak yang ngurus rumah sendiri, dan saya orangnya bersihan, nggak bisa ngeliat rumahnya berantakan. Jadi pulang malam jam 10 nyapu dulu, ngepel dulu, setrika dulu, siapin baju suami, misalnya besok motor, siapin dulu gitu. Jadinya sampai akhirnya kayaknya nggak ada waktu buat ngobrol deh. Malam-malam kamu pulang udah bersihin rumah, udah panggil Mbak aja gitu. Akhirnya, tapi jangan dulu nih lagi nikmatin ininya lagi serunya gitu. Tapi Ibu sampai sekarang walaupun syuting masih nemenin kan? Masih Nemenin kan? Cuman karena rumahnya terpisah jadi order sama si Mbak supaya nggak ketinggalan. Karena dia pernah ngomong, Kak jangan lupa bawa ini. Lupa semua. Ingat, abis itu bantuin suami motor. Gitu. Dia barangnya ke bawah semua, barang kita nggak ada yang ke bawah. Kalau Mas David nih ya, sama ibu gimana hubungannya? Akrab atau enggak? Akrab, maksudnya secara hubungannya bercanda atau maksudnya lebih enggak kan kadang ada yang sama mertua itu cair gini gitu. ya lebih Formal cair atau atau gimana? Enggak sih, santai aja. Tapi belum dikasih anak sekarang? Kalau soal untuk momongan ya. Memang kami kemarin masih nunda karena mau berdua dulu deh, mau pacaran dulu. Karena kan kemarin itu singkat, padat dan jelas. Karena kemarin pacaran sama siapa, kawin sama siapa gitu ya. Makasih loh Teh. Tapi Uwi, ini kalau berbicara tentang kedekatan ibu dan anak, lalu kemudian ibu menghantarkan sampai mereka ini menikah, lalu menikah pun mereka masih tetap memberikan wejangan-wejangan gitu. Itu kan idealnya memang seperti itu ya Wi ya. Sebetulnya keterikatan keluarga yang seperti apa sih yang bisa menghantarkan seorang anak itu insya Allah sukses dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan karirnya? Ya, ada batas normatif, ada batas-batas yang edukatif, ada batas-batas yang substitutif. Artinya begini, secara normatif sebetulnya hierarkinya sudah tidak lagi ibu itu punya, karena ketika sudah nikah sebetulnya itu hak tanggung jawab surga nerakanya itu sudah diambil alih oleh Samuel jilid kedua. Samuel jilid kedua. Yang kedua. Dia bilang Samuel jilid kedua. Bapak dibikinin lagu loh Pak. Saya Samuel 2. Maaf ya Mas David, maaf. Saya belum kenal waktu itu. Lakinya salah. Kan namanya David Samuel kan? Bukan.
Kan itu satu. Aduh, Secara normatif. saya boleh keluar nggak Pak? Jangan dulu keluar kok cepet banget. Ini. Iya. Ini yang ini keluar dari sini. Kedua ada batas substitutif. Artinya bahwa ibu itu juga menjadi pengganti karena bagaimana juga apalagi baktinya ibu itu kan tidak ada anak kepada ibu itu tidak terbatas bahwa dia sudah nikah saja. Bahkan kewajiban orang tua itu memang tercabut ketika nafkah lahir batin segala macam itu sudah tergantung oleh David. Tapi ibu kan tidak berarti kalau ini ada kekurangan, ada kelebihan kan diantaranya ibu juga punya peran. Tetapi memang jangan sampai itu ada intervensi. Artinya jangan-jangan nggak punya anak itu gara-gara ibu sering ke sana jadi keganggu juga itu. Gimana sih Bu ya? Artinya jangan sampai ada intervensi itu. Substitutif untuk pengganti. Satu lagi. Dan juga ada di mana ada apa ya? Ada tanggung jawab secara umum, ada tanggung jawab secara pribadi. Bahwa secara umum apapun yang kondisi anak itu ya orang tua masih punya peran gitu. Tapi secara hukum sudah sebetulnya sudah tercabut pada sana. Ketiga sebetulnya anak itu mohon maaf. Kalau anak sudah nikah sebaiknya tidak satu dapur. Betul, itu betul. Karena satu dapur dengan mertua itu nanti kalau sudah punya cucu itu lebih cenderung kepada anaknya neneknya daripada anak ibunya. Dan itu beda tanggung jawab karena itu. Karena yang dilarang oleh ibunya kadang-kadang dibolehin sama neneknya. Dibolehin sama neneknya. Nanti kita lihat gimana ya ibu ya kalau misalnya Gracia punya anak. Setelah yang satu ini ya kita akan kembali cerita hati ya Gracia itu. Tetap sama kami di Cerita Hati karena siap cerita. Berkesan di hati.